Ruang Rapat Retnoswari, 21 Maret 2024. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi pembahasan rancangan peraturan Bupati Gresik tentang pengelolaan Masjid Kiai Haji Robah Maksum Kabupaten Gresik. Kepengurusan Masjid Kiai Haji Robah Maksum. Awalnya seperti itu. Kami menerima surat dari Kesra pengajuan keputusan Bupati tentang pengurus Masjid Robah Maksum. Nah, setelah kami konfirmasi ke Kesra, ternyata kepengurusan itu sudah dibentuk, ya, sudah dirapatkan dengan struktur organisasi di Masjid Kiai Haji Robah Maksum itu mengikuti struktur organisasi di Masjid Agung. Awalnya seperti itu. Nah, akhirnya kami sampaikan bahwa kan beda antara Masjid Robah Maksum dengan Masjid Agung. Skemanya masjid kan beda, jadi kudu akten juga. Kenapa kami mengupayakan jangan keputusan dulu, tapi atur dulu struktur organisasinya, aktene tokno dhisik, struktur organisasinya keluarkan dulu, baru bentuk pengurusnya. Sama seperti 2023 ya Mas. 2023 pada saat kami menyusun pergub tentang Masjid Agung, pengelolaan Masjid Agung. Skema pergub yang itu jadi bayangan saya mulai saya CPNS. Mulai CPNS saya tuh merasa di bagian hukum itu merasa nggak nyaman dengan skema pengelolaan Masjid Agung. Alhamdulillah 2023 sadar semuanya. Akhirnya pengelolaan Masjid Agung bisa clear lah, secara regulasinya muncul gitu. Jadi pengelolaan masjid itu skemanya, karena ini masjid pemerintah daerah, harus dikelola seperti apa, tata caranya seperti apa, pengurusnya kayak apa, pertanggung jawaban kayak apa, itu sudah diatur kalau itu di Masjid Agung. Nah, karena kemarin itu lahirnya sudah 2 hari yang lalu dan kami baru tahu ini belum seminggu yang lalu kalau mau dibaca gede gitu ya Mas ya, mau dibaca gede tanggal 28 Maret besok itu mau diresmikan. Akhirnya kami bantu Kesra untuk nyusun perbuknya. Nah, arahan Pak Sekda adalah bahwa perbuk pengelolaan Masjid Kiai Haji Robah Maksum itu samakan dengan skema Masjid Agung, bidang-bidangnya samakan. Akhirnya istilahnya kita plot sebenarnya, hanya dipertimbangkan dan beberapa ketentuan peralihan, karena di Masjid Agung itu kan ada existing pengurusnya. Waktu kemarin kita bikin perbuk itu kan ada existing pengurusnya. Jadi bagaimana kedudukan pengurus sebelumnya, kalau semua mau bentuk mengangkat pengurus baru itu seperti apa, itu kita kemarin atur itu di perbuk yang Masjid Agung. Nah, yang ini karena ini benar-benar baru, akhirnya kan tidak ada skema-skema transisi seperti yang ada di Masjid Agung. Pada dasarnya sama antara Masjid Agung dengan Masjid Robah Maksum.
bidang-bidangnya nanti biar dijelasin sama Mas Khairul. Intinya kami dari bagian hukum supporting regulasi biar jelas gitu. Saja ini jadi gue sopo pengelolanya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, penganggarannya seperti apa, duitnya dari mana, apa benar ini asetnya sudah ada di asetnya Pemda. Terus supporting perangkat daerah nanti seperti apa, karena ini masjid baru yang namanya juga bayi tetap harus disuapin, butuh makan harus ada yang nyuapin, dia udah belum bisa nyari sendiri. Beda dengan Masjid Agung yang secara keuangan dia sudah istilahnya terus mentas sudah bisa membiayai dirinya sendiri, kecuali untuk apa pengadaan sarana prasarana yang major gitu ya, yang gede itu mereka masih butuh pemerintah daerah. Kalau yang ini karena ini mulai awal dia masih bayi, jadi pesennya Pak Sekda nama masjid, terus siapa yang nanti ojo sampai lali perangkat daerah supporting sarana prasarana sing nyuapi siapa, ojo sampai lali, itu kudu diiling terus. Ini tadi pesennya Pak Sekda seperti itu. Kami kira itu monggo Mas Khairul disampaikan pembidangan ya, pembidangannya apa saja, apakah memang dibutuhkan yang model seperti itu, pengelolaan ya, pembidangan, pengelolaan, terus sumber-sumber keuangannya dari mana saja, terus skema konsep supportingnya perangkat daerah harusnya seperti apa. Nanti setelah Mas Khairul silakan dari perangkat daerah yang support kayak Pak Rifa ya, aset, skema asetnya seperti apa, Mas Wawan ini bangun lebih lebih baik bangunnya apa, terus organisasi. Karena pertama kali kami bikin, saya mau izin, pertama kali kami bikin perbuk tentang Masjid Agung itu kami konsulnya ke Ortala dulu. Pertama kali itu kami konsulnya ke Ortala dulu. Waktu itu, bukannya ini ya, waktu itu kami hanya memastikan apakah pemerintah daerah itu boleh punya unit ya, unit organisasi yang terpisah dengan model-model seperti ini. Itu yang dulu kami klarifikasikan dulu ke jadi pure ini boleh, boleh. Kita lihat di Istiqlal, kita lihat di Al-Akbar dan saat ini Jogja itu, Klaten itu masjid-masjid yang kami reference kemarin itu pada saat nyusun itu. Ternyata memang skemanya kalau di Jakarta, kalau masjid Jakarta itu dia UPT Jakarta, Masjid Raya apa itu Jakarta, punyanya provinsi itu UPT, kalau punya Jakarta itu UPT. Tapi di tempat-tempat lain ini masih apa, dia unit organisasi mandiri, istilahnya seperti itu. Monggo Mas Khairul disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hukum yang kami hormati, Bapak Ibu tim Propemda. Lali sampai bisa. Nanti bisa. Langsung gak ditransfer bisa. Di sini kalau ini nggak transfer lah, Pak. Bisa. Apa istilahnya? Kami ucapkan terima kasih
ini Bapak dari Inspektorat Pak Satrio, Bapak Ibu beserta rapat yang saya hormati. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan sehat sehingga kita bisa bersama-sama membahas terkait dengan rencana peraturan Bupati pengelolaan Masjid Kiai Haji Robah Maksum yang keberadaannya di Desa Kedongpring, Kecamatan Balong Panggang. Perlu kesampaikan Bapak Ibu bahwa keberadaan Masjid Robah Maksum ini merupakan pertama usulan dari beliaunya terkait dengan nama Masjid Robah Maksum. Seingat saya waktu itu Pak Kakak, waktu acara DNI pengukuhan BKMM, di situ kebetulan ada keluarga besar dari Bapak Yai Robah Maksum, ada Yai Afif dan keluarganya, sehingga di waktu itu beliau mohon izin untuk masjid yang ada di Komplek Islamic Center di Balong Panggang dinamai dengan Kiai Haji Robah Maksum. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan perebut, saya ucapkan terima kasih Pak Kabak bahwa kami kemarin tidak berpikir sejauh itu terkait dengan penyelenggaraan atau pengelolaan yang masjid yang ada di Balong Panggang, sehingga karena desaan atau keinginan beliau secepatnya dibentuk takmir, sehingga langsung kita meluncurkan keputusan Bupati terkait dengan organ pengelola. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas masukan beliaunya, penyusunan pergub ini bisa terlaksana. Kemarin memang secara rapat di awal kami sampaikan bahwa struktur organisasi pengelolaan Masjid Kiai Haji Robah Maksum ini tidak beda dengan yang ada di Masjid Agung Gresik, sehingga bidang-bidang yang ada di Masjid Kiai Haji Robah Maksum persis dengan yang ada di kepengurusan Masjid Agung Gresik. Cuman mungkin personil dari bidang-bidang itu kalau di Masjid Agung Gresik Pak, itu cuma satu, karena existing waktu itu pengurusnya setiap bidang itu satu. Tetapi yang di Masjid Kiai Haji Robah Maksum ini beliau mendaki tokoh-tokoh yang ada di wilayah Balong Panggang dan sekitarnya sebisanya dimasukkan. Dan mungkin nanti itu perbedaan dari yang ada di Masjid Agung Gresik dengan Masjid Kiai Haji Robah Maksum, tapi bidang-bidangnya sama, yaitu mulai dari Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan badan pengelolanya itu insya Allah sama. Kalau di bidang badan pengelolanya ada ketua, badan pelaksana ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang imaroh, wakil ketua bidang riayah, dan wakil ketua bidang tarbiyah. Dan ini dari masing-masing wakil ketua ini insya Allah diisi lebih dari satu orang Pak Kakak. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan di situ, mungkin nanti bisa disesuaikan, tidak satu tapi nanti biasa bahasanya pulau manut jenengan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan kita ini tidak terlalu lama, karena insya Allah tidak beda jauh dengan yang ada di Masjid Agung. Cuma nanti mungkin untuk honor Pak, mungkin honor nanti bisa dipertimbangkan, karena di Masjid Agung Gresik ini seperti yang jenengan sampaikan sudah existing, dan di situ ada beberapa usaha-usaha yang bisa untuk membiayai yang sekiranya tidak tercover dari APBD. Biasanya itu ada, kalau di Masjid Agung itu ada sewa aula. Nah, itu bisa untuk pembiayaan personil yang ada di Masjid Agung. Contoh honor untuk tenaga kebersihan, keamanan itu sudah mandiri dari pengelolaan aula yang ada di Masjid Agung. Yang juga ada pemasukan dari parkir Pak kalau di Masjid Agung. Nah, ini yang membedakan antara Masjid Agung Gresik dengan Masjid Kiai Haji Robah Maksum. Seperti yang sampaikan, masjid ini baru lahir sehingga perlu support dari OPD yang terkait. Kemarin waktu rapat di penyusunan anggaran Pak, kami sampaikan
nanti juga dari bagian umum untuk mensupport kegiatan kekajian dan lain sebagainya, termasuk khotib dan lain sebagainya nanti dari bagian kesehatan. Ngoten Pak Kabar, mungkin dalam pembahasan ini mungkin ada pendalaman-pendalaman. Monggo sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Kabak Buku atas terbentuknya peraturan Bupati ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Khairul. Pada saat kita menyusun pergub yang Masjid Agung itu panjang, pembahasannya panjang, terus kita juga libatkan pengurus existing waktu itu, banyak skema-skema yang jadi bahan perdebatan pada saat itu, banyak banget. Akhirnya jadilah pergub yang akhirnya dirujuk oleh pergub pengelolaan masjid baru, Masjid Kiai Haji Rogo Maksum ini. Jadi secara pembidangan struktur organisasi kebijakan kali ini tidak begitu ada permasalahan. Beberapa hal yang tadi disampaikan Mas Khairul mungkin yang bisa diperdalam, diperjelas. Satu, apakah benar seperti yang tak sampaikan juga di awal, apakah benar ini masjid ini di pasal 2 nih, 23, apakah benar ini masjid milik pemerintah daerah, asetnya Pemda? Benar, Mbak Iba? Tercatat di kami untuk tanah dan bangunan. Oh, tanah dan bangunan sudah. Sudah. Lalu Mas Wan sampai bangun tak? Ya kamu. Cuma enggak asetnya sudah bukan di sampean ya? Aset bangunan sudah tidak ada ya? Oh, aset bangunan masih di JKP. Tercatatnya di JKP. Sampai ngomong aset tanah dan bangunan model. Asetnya sudah tercatat menjadi aset pemerintah kabupaten. Tapi untuk bangunannya tercatat penggunanya di JKP kami. Terus Seperti itu dengan luasan sertifikat 11.001 meter persegi. Yang belum tersertifikatkan itu jalannya aja Bapak. jalannya dari luar itu. Iya, itu masih kami proses. Belum? Sampai tubuhan juga. Kalau jalannya. Sampai tubuhan waktu itu. Iya. Wis ya? Iya, tinggal Cuma tinggal sertifikatannya aja belum, masih proses. Oke. Kami hanya memastikan itu biar anak cucu kita nanti tidak nanya. Ada kok sertifikat. Biar termasuk enggak. jalannya. Jalannya masih berproses. Iya. Ada loh masih pertanyaan Masjid Agung itu sertifikatnya besok bisa saja. Dan Biar Agung itu kan teropong. Biar Agung itu kan warung apung. Bener? Rowo. Barongan. Warung ya, warung kan waktu itu. Warung apung ya. Warung terapung. Terapung. Itu warung apung, warung Orang terapung. soto. Orang Belandake. Belandake. Dan kalau pertanyaan anak putu, anak putu itu tak mau dulu itu kan? Ya, kan dulu itu. Sekarang sudah tercatat cuma jalannya aja ini. Oke. Masih belum. Kedua, apakah satu kompleks ini karena setahu saya di situ ada 3 bangunan ya, iya Mas. Ya. Ada 3 bangunan yang satu dinamai Masjid Kiai Haji Rogo Maksum, yang 2 itu apa, monggo Mas Wan sampai
kira-kira Kedua itu rencana tahun ini Pak Pram untuk museum art design. museum Art design kayak di kayak museum kayak di Jakarta itu isinya kayak Oh, museum mainan sains. lampu-lampu dulu ya. museum sains. Ya, Ada Universal Science. Terus yang kedua, yang ketiga, Yang ketiga belum. Mana jangan? Rencana mau Sebentar lihat kemarin paparannya Bu Ida di Bandung lah ada. Sebentar. yang ketiga dan ketiga Kalau dulu maunya UPT. Oke, kalau dulu maunya UPT, saya terima itu. Kalau dulu maunya UPT karena kompleks yang 1,1 hektar itu ya, ya kompleks. Itu juga kemarin tak tanyain itu ke Pak Faisal. Jadi Robah Maksum, Kiai Haji Robah Maksum itu hanya masjid. Tidak ada ngomong lingkungan. Ya, yang dimaksud lingkungan kalau seumpama di pergub ini ada kata-kata lingkungan, artinya ya masjid, lingkungan masjidnya, gak gelambrangan 1,1 hektar. Iya Pak, 1,1 ya? Oke. 11.000 ya? 11.001 artinya 1,1 ya? Dan gelambrangan 1,1. Ini masjid. Masalah itu nanti satu kompleks itu mau diampu oleh 3 unit organisasi, organisasi yang bersifat mandiri sendiri-sendiri itu kita tidak atur itu di sini. Kalau itu nanti mau di kompleks, satu kompleks itu mau dibentuk UPT sendiri, itu nanti ada kajiannya pertama yang sampai dengan hari ini belum ada arah ke sana. Mau kompleks UPT sendiri, UPT yang membawahi kompleks ini, gitu ya. Kompleks ini sama berarti seperti UPT yang di Masjid Raya Jayakarta kalau tidak salah, Masjid Raya Jayakarta. Itu dia bentuknya UPT, tapi kepengurusannya karena ini masjid, ya kepengurusannya kayak gini, sama, hanya kepengurusan saja. Begitu, nih ngomong UPT, tidak ada di tempat lain. Ada sih, ada di tempat lain. Ada aja juga kayaknya. Jadi ada 3 Pak Pram Iya. bangunannya itu. Pertama di komplek namanya Islamic Center itu ada bangunan Masjid Kiai Haji Robah Maksum. Sebelahnya itu namanya GUS, Gresik Universal Science. Ya. Yang belakang lagi ada namanya Gedung Serbaguna. Gedung Serbaguna. Ya. Gedung Serbaguna itu yang lain. Nah iya, ini Gedung Serbaguna. Ada 3 berarti. Oke. Pak Pram, rencananya itu Pak Pram. Betul, Ya. mau ada 3. Makanya yang ini itu hanya dia urusan masjid, lingkungan. Kalau di pergub ini ada kata-kata lingkungan, ya. Kalau karena kita kemarin ngacu ke Masjid Agung ya, lingkungan itu termasuk kios, termasuk parkir, termasuk ya kios ya, termasuk yang hall gitu ya, termasuk yang hall itu satu lingkungan kawasan masjid. Nah yang ini karena dalam satu kawasan itu ada 3 gedung yang mandiri. Pergub ini bukan ngomong 1,1 tapi masjid. Nek ngomong masjid artinya sampai serambi. Satu gedung. Kalau masalah itu parkir itu masih di lingkungan Islamic Center, karena kami yakin bahwa parkirnya nanti bisa-bisa menyatu, gitu ya, bisa-bisa parkirnya menyatu.
Jadi ini ngomong kalau di Pergub ini nggak banyak, kalau nggak salah 2 atau 3 kata lingkungan gitu. Artinya itu lingkungan masjid sampai dengan Serambi yang dikelola oleh masjid. Ben gak tukaran sesuk. Iya. Iya, ben gak tukaran, makanya tak YouTube. Ada ruang limitnya berarti. Iya. Tutupan jalan. Itu lagi tutup-tutupan dalan di Pak Rido ini. Sebenarnya saya seret dengan UPT. Sebenarnya saya seret dengan UPT. Tapi karena yang 2 ini belum kelihatan, Belum ada bangunannya. iya, bisa embrio tok, irungnya gerung ketok, umi gerung ketok, sing lain itu cuma jadi tok. Anak pertama tok. Makanya saya belum berani ngomong itu. Saya yakin Si juga. balungnya jari ini Pak. Turun Dari daging baru, Batik daging. baru tuh dari kami. Tapi Mas Mawan, jenengan ada rencana tahun ini Bang? Ada yang gedung tuh, yang gedung Universal saya tadi. Yang sains ya. Untuk yang satu belum ya? Berarti sampai saat ini tempat parkirnya digunakan untuk masjid itu Pak. Iya. Yang 2 soalnya belum Oh, belum bisa digunakan. Jadi nanti biar ada badan pengelola Islam Center atau PT atau seperti apa. Tapi seumpama itu nanti ada unit organisasi existing PT itu dia tidak bakalan kena pengaruh. Terbukti dia tidak bakalan kena pengaruh. Karena ini ngelola Masjid pemakmuran masjid. Iya. Nggak bakalan kena pengaruh. Kecuali kalau UPT mau ambil. Berarti kalau UPT cuman dapat kewenangan yang 2 itu di luar masjid. Bukan gitu. Kalau kecuali kalau UPT mau bikin 3-3 dalam pengelolaan dia semua, ya, Islamic Center bilangnya. ya hanya organisasi struktur organisasinya saja yang diatur oleh masjid. Sekarang kan sarana prasarana kan masih dikelola sama masjid ya, sama badan laksana ya. Tapi kalau nanti semua UPT mau ya nggak apa-apa, tinggal ngomong aja sama pengurus masjidnya. Artinya itu next lah. Kita belum tahu nanti bentuknya yang 2 itu seperti apa, belum tahu. Kayaknya sama. Itu bangunan. Biasanya Mas Mawan sering ngadain rumah bentuk bangunan ini sok berubah-berubah. Rangka. Ada dari finishing. Tapi yang 2 bangunan belum tercatat ya Mbak ya di asli. Yang itu kan yang tulang-tulang itu loh, belum Iya. cuma tanahnya aja. Itu aja yang bangunannya itu belum tercatat di KIP C, maksudnya KIP gedung, tapi masih tercatat di Tanah. KIP F di atas. Persediaan. KIP F itu Tanah. belum, masih konstruksi. Persediaan. KIP F itu masih konstruksi, jadi tercatat kami belum di KIP C yang belum berupa gedung. Oke, status aset clear ya. Clear ya. Jadi bangunan baru 1, yang 1 ongoing, yang 1 wis ana rupane sing siji wis ana rupane Mas. Yang Yang masuk struktur saja. Gambar sudah ada tapi. sudah berdiri. Sudah berdiri ya, sudah berdiri. Tapi yang 1 di ongoing tahun ini ya, tahun ini. Yang satunya lagi belum ya. Oke. Jadi sebenarnya maunya KDH kita kemarin itu lihat barang mubazir, aslinya cuma ngotot. Delok barang mubazir wis ono wis entokno akeh tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya wis pokoknya paling enggak dimanfaatkan. Yang penting ono manfaat timbang dijalankan gratis. Nek ngomong arep bangun telu-telune dari siji kabeh sak kompleks kayaknya berat ya, mendingan dari rumah sakit dhisik.
makanya yang penting siji digawe dhisik, satu difungsikan dulu, yang penting ada fungsinya dulu. Tadi yang kita kemarin dulu waktu awal mengagendakan untuk renov sampai dengan berfungsi itu seperti itu. Ben manfaatnya, wis untuk pakai manfaatnya, daripada jadi hambalang. Jadi hambalang. Oke, nama status kedudukan di Gedung Pring Balung Panggang. Gedung Pring Balung Panggang ya. Mana ini? Pengelolaan tadi disampaikan Mas Soirul. Bagian umum menganggarkan tahun ini pemeliharaan. Iya. Pergeseran. Badit sampai kan dari Badit. Nah, ini mau satu rumah ruangan ini mau bisa dikasih ke kau ini enggak ada. Mumpung posisi pergeseran ya. Oh iya, Nanti difikskan lagi ya. Jadi ini arek bayi setas lahir. Kalau tidak ada yang nyuapin, nggak bisa besok urip. Gitu ya Pak. Aku dipesan juga yang mau Mbaknya. kemarin itu kayaknya tahun depan, Pak. Rencananya tahun depan. Oh, stunting hari ini. Oh ya, info dari Mas Khairul, Pak Johar kemarin sudah menyampaikan di pergeseran. Tapi kan eksekutornya tetap Mbak Adit. Sini kalau ini Mbak Adit, dan Sore. ya kemarin sore Mas. Ya. GSG sama Universitas saya itu Mas. Ini nggak bergurau sama ini. CKPKP benturan apa ya Mas? Untuk yang masih Pemeliharaan. Iya. Beneran kan sementara tahun ini fokus ke universitas. Tapi masjidnya belum diserahkan. Serahkan berarti kan masih tanggung jawabnya ya kita kan ya. yang sudah diserahkan masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan, Pak. Pemeliharaan. Masa pemeliharaan setahun ya. Berapa bulan Mas? 6 bulan. 6 bulan. Entek kapan? Juni. Habis Juni. Masa pemeliharaan ya. Jadi mungkin anggaran umum itu bukan untuk pemeliharaan gedungnya, tapi untuk supporting listrik, air, kompor, kompor. Supporting listrik ya memang dianggarkan. Oke. Kalau pemeliharaan belum pastinya hasilnya kan itu CKPKP. pemeliharaan sebagai Oke, pemeliharaan. Enggak, posisi masa pemeliharaan dari gedung ini dari kontrak itu habis di Juni. Gitu. Habisnya di Juni. Masa pemeliharaan garansi ya. Garansi pemeliharaan maksudnya. Dari setelah diserahkan kemarin berarti Desember Mas. Ya. Desember. Gitu Mas. Tapi kan angkono kan mungkin butuh liyane ngono kayak butuh ceduk lah, butuh keset atau apa ngono Mas maksudnya tadi. Oke, peralatan yang model seperti itu. Nanti dikomunikasikan sama calon takmir ya. Sama calon takmir. Maksudnya itu, kalau pemeliharaannya belum lah. Belum perlu dipelihara. Paling enggak postek, model-model umum kan. Penyedot debu, vacuum cleaner,
nek ono karpete karpet to ono karpete soalnya sih. Kalau ini kalau ini kan beda sih. AC kipas angin. Kalau kan Ya nanti. oh iya nanti. Ojo di karpet dhisik. Kita Cek ke mangkle. Cek ke mangkle. Ojo di karpet sih. Jadi bikin suwi di sini. Sebenarnya di giliran. Engko nek wis ono karpete baru sampean anggano isik. Ya. Museum. Oke. Kayaknya bidang usaha nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau skemanya sebenarnya masjid mana? Masjid Agung itu dia punya bidang-bidang usaha, dia bisa punya bidang-bidang usaha. Kami kira sebenarnya kalau masjid ini nanti umpama ya nang sebelah masjid arep bangun cilik apa aku bayangin kayak Namira ya. Namira dulu pas masjid itu masih kecil, Namira kecil itu dia punya kios makan gitu, kios minum sebenarnya, kios minum sebelah kiri. Waktu masih kecil, kantin lah kantin. Tapi balik itu mana? Kok Dibilang masyarakat. Ambil terus kayak itu. itu wis gede mah, wis gede itu Namira gede, jadi juga Namira sih wis balik. Aku kan jangan balik waktu itu, jadi nggak tertarik. Jadi ya, nah model-model seperti itu bisa jadi dalam pengelolaan masjid. Yang penting sesuk tugasnya Pak Bagio tata laksana organisasinya apa kalau sumama 3 unit itu nanti terbentuk jadi apa berjalan gitu, baru Pak Bagio nanti memutusi bentuknya apa. Apa mana ya, keuangan diatur sama sana. Keuangan diatur. Intinya gini, semua pendapatan kecuali pendapatan apa infak sodako. Kalau pendapatan usaha yang bertarif, pendapatan dari usaha yang bertarif harus ada persetujuan tertulis dari pembina. Pembina ya? Tertulis dari pembina. Jadi di Masjid Agung itu kalau dia mau nyewain apa, nyewain gedung, nyewain apa parkir itu harganya berapa, semuanya itu tarifnya harus dengan persetujuan pembina. Penetapan badan pengelola, badan pelaksana ditetapkan oleh badan pelaksana, tapi harus dengan persetujuan. Mulai tahun 2023 seperti itu. Sebelumnya nggak ada. Pemda aja nggak ngerti. Saja ini sewa nampung itu biro, pendapatannya berapa, tidak ada yang tahu. Alhamdulillah kalian mulai 2023 itu insya Allah sudah rapi lah, akuntabilitasnya sudah bisa dijaga. Ya ngomong ketok pasal 6 nya itu apa itu? Pasal 6 yang F ya, pasal 6 F yang atasnya. Nah ini unsur dari tokoh masyarakat dengan jumlah sesuai kebutuhan. Kalau di Masjid Agung hanya 1, seperti yang disampaikan Pak Khairul tadi, ini pasal di bidang-bidang juga seperti itu. Unsur dari tokoh masyarakat dengan jumlah sesuai kebutuhan. Kalau yang di Masjid Agung, unsur dari masyarakat itu cuma 1 orang. Kayaknya ini mau memperbesar badan, memperbesar organisasi, dan masing-masing tokoh itu bawa umat dewi-dewi, punya jamaah sendiri-sendiri. Paling enggak mensiarkan
dari banyak orang itu lebih baik, kayaknya gitu. Kenapa kok sesuai kebutuhan? Karena memang semuanya dirangkul, jadi organisasinya sepertinya personilnya itu lebih banyak daripada personilnya Masjid Agung. Personil pengurus ya, personil pengurus, bukan petugas. Kalau petugas kan sendiri, kalau tukang parkir, kalau tukang buat kayak gitu itu pengurus lebih banyak, personilnya lebih banyak dari Masjid Rombongan Nasional. Pengen dibedakan si Ari dicek. Ada lagi mana ya? Apa lagi mas? Honor, ya. Honor lagi ini masa Honor, masalah honor 3 bulan dari 26. Nah, ini pasal horor ini mohon masukan dianggarkan di Kesra dengan bantuan bagian pembangunan untuk menyambungkan di BUP. Tidak mengikat maksud saya. Jadi kalau ini kan mengikat nanti apa dari badan pelaksana dengan adanya pasal ini nanti menuntut karena ada pasal ini, tapi sementara ini kan di kami dan mungkin itu kan belum kita akan. Seandainya ini dibuat fleksibel sehingga dengan bahasa-bahasa yang tidak mengikat semua. Jalur honor tadi. Enggak sih. Kalau di Masjid Agung memang ada, mungkin ada karena ada Petugas. Kalau yang ini kan pengurus. Karena petugas mungkin nanti bisa kita anggarkan di Kesra, kayak narasumber kajian, khotib, mungkin jaga malam ikut itu bagian umum. Ikut bagian umum. Iya. OB OP juga masuk. Ada berapa orang mbak? Kebersihan sama security-nya ada 4. Sebelum itu ada empat. Iya, ada 4, kebersihan 2. Aku itu guyon. Tapi nggak pasang mau lurus. Iya. Iya, pergeseran ya Mbak Adit, pergeseran di mumpung hari ini pergeseran ya, pergeseran di namanya apa? Kapal. Honor, ini honor pengurus ini. Sebenarnya seperti tadi mungkin saya yakin beliau tidak mengharapkan itu. Iya. Cuman kayak khawatir ini muncul kan mungkin. Ya dihapus. Gimana beres? Nggak ada pasal honorariumnya. Badan pelaksana dapat menerima honorarium yang jenis Itu kan kita enggak. dapat Kayaknya existing dia kan oh, sudah. sewa kan itu tadi diambilkan dari sini. Ini ngaturnya kangen karena dari BW sakit. Aku nek oleh infak sedekah di daerah pun diatur daerah pendapatannya itu. Di sini itu Pak, penentuan penggunaan nanti ditetapkan dengan keputusan badan pelaksana.
On air kan ya Pak? Sama RAP aja. Malam. RAPN. RABM. RAP. Rencana anggaran masjid. Bisa jadi. Untuk kebutuhan harian Pak. Biasanya untuk tak karena mungkin yang sekiranya biasanya kebutuhan untuk kebersihan yang diambil dari kota itu. Kan nggak diizinkan kan pengurus itu nanti di jalan saudara-saudara demi keikhlasannya gitu ya. Yo, bukan suka tim dua kan? Iya. Yang ada di Sukarame tadi. Atem. Dihapus atau didapatkan. Jadi badan pelaksana, pengurus badan pelaksana dapat menerima honorarium. Kalau sumbernya belum jelas di ini saja Pak, nggak usah dimunculkan di situ Pak. Oke, hapus. Apalagi Mas Ferul? Ya, ini cukup ini saja. Sudah cukup? Ada lagi? Mama Ida? Emang enggak supporting pasukan tanah gunung? Besok. Oh, besok. Tahun 8. Kalau secara rutin dah keliling-keliling. Saya ini Wida itu no. Loh itu Goyang. mengamankan aset. Mengamankan aset milik pemerintah. Boleh, saya baru juga boleh. Anu ae lho, arek sing omahe kono, pokoke ben budal mulai kok nang laporan. Karo anu geotagi. Kasih pos semuanya. Dilepokkan nang grup kabupaten. Aman ya. Laporan dan monitoring masjid ya tidak langsung. Itu tugas tambahan. Enggak tambah kan kebenaran itu. Pengamanan aset. Kan ada penjaganya sendiri. Iya, tapi kan saya kira tetap punya daerah. Nanti pengamanan daerah. Mereka pelanggaran benar. Pergeseran. Mama edang tiara kalau pimpin nanti kalau mana masjid kobok kabeh. Panas. Wah itu. Panas. Oke, sudah ya. Cukup clear. Jadi Mbak Frida, artinya nanti keputusan Bupati tentang organ pengurus, organ badan pelaksana masjid Romo Maksum nanti dipertimbangkan. Mbak Frida bisa nulis berdasarkan pasal 19 Perpun nomor ini tahun 2024 tentang ini, kepengurusan badan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Ya, sego beda, ya kan? Yang ini soalnya nggak ada pertimbangan, nggak ketemu. Iya. Oke, itu ya Mbak Dina. Oke. Pak Asisten. Nah, itu berarti sesi ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Sudah meluangkan waktu dan pikiran, informasi. Insya Allah Perhub ini tidak lama karena
berkasnya sudah kami kirim, kemarin kami kirimkan ke provinsi, sudah kita minta fasilitasi. Insya Allah nanti tanggal 28 ya Mas. Hari apa itu Mas? Kalau bisa sebelum 28 itu hari apa? Kamis. Hari Kamis. Sebelum 28 Insya Allah Perpu dan SK-nya Insya Allah sudah clear lah. Dan tidak ada apa-apa. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berita lengkapnya, silahkan cek di laman website jdih.gresicap.go.id.